Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dian Wahyuni dengan akhiran NIM 049, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2022. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu perbedaan anak ADHD dengan anak dengan gangguan spektrum autis. Sebagaimana anak dengan gangguan ADHD yaitu anak yang cenderung mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, impulsivitas, dan hiperaktif. Tetapi biasanya mereka ingin berinteraksi sosial. Sementara anak dengan gangguan spektrum autis yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam komunikasi sosial, minat terbatas, dan perilaku berulang, serta mungkin suka menghindari interaksi sosial. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa anak berbakat dianggap sebagai salah satu kategori dari anak berkebutuhan khusus? Karena mereka memiliki potensi yang tinggi dalam bidang tertentu seperti akademik, seni, olahraga yang memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda. Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, anak berbakat sering menghadapi hambatan seperti kurangnya tantangan dalam pembelajaran, kesulitan berinteraksi sosial dengan teman sebaya, dan tekanan dari harapan orang tua atau lingkungannya. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan lingkungan yang mendukung dengan menyediakan materi pembelajaran yang lebih menantang dan relevan untuk minat mereka. Saya juga akan mendorong kolaborasi dengan teman-teman lain yang memiliki minat serupa agar anak berbakat dapat mengembangkan keterampilan sosial. Selain itu, memberikan penilaian yang adil dan mengakomodasi kebutuhan emosional mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental dan motivasi belajar mereka. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara anak dengan gangguan fisik dan anak dengan gangguan motorik dalam konteks pendidikan, serta berikan contohnya masing-masing. Baik, anak dengan gangguan fisik biasanya mengalami keterbatasan fisik yang mempengaruhi kemampuan tubuh mereka, seperti cacat tubuh atau penyakit yang mengganggu fisik mereka. Dalam konteks pendidikan, mereka mungkin memerlukan penyesuaian ruang kelas dan alat bantu, seperti kursi roda atau alat bantu ringan. Contohnya juga yaitu seorang anak dengan cacat kaki yang memerlukan kursi roda untuk bergerak. Kemudian anak dengan gangguan motorik yaitu memiliki kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan belajar. Mereka mungkin mengalami masalah dengan keterampilan halus atau kasar. Contoh, seorang anak yang kesulitan dalam menulis atau menggunakan alat tulis karena masalah koordinasi tangan mereka. Pertanyaan keempat yaitu apa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak dengan autisme? Berikan alasan. Dalam pendidikan anak dengan autisme, pendekatan yang dapat diterapkan meliputi penerapan metode analisis perilaku terapan yaitu ABA, pengajaran terpadu, dan penggunaan teknologi bantuan. Metode ABA efektif karena fokus pada penguatan perilaku positif dan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan melalui pengamatan dan intervensi yang sistematis. Pengajaran terpadu yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, membantu anak memahami konsep dengan cara yang lebih holistik dan kontekstual. Sementara teknologi bantuan seperti aplikasi interaktif dapat menarik perhatian anak dan memfasilitasi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Pendekatan-pendekatan ini berfokus pada kebutuhan individu, memberikan struktur, serta menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga memungkinkan anak dengan autisme untuk berkembang secara optimal. Pertanyaan kelima, analisis bagaimana peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak dengan kebutuhan khusus yaitu sangat krusial. Keluarga menjadi sumber utama dukungan emosional dan sosial bagi anak. Mereka memberikan rasa aman dan percaya diri. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara anak dan institusi pendidikan, memastikan bahwa kebutuhan spesifik anak terpenuhi.
Keluarga dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak, serta mengkolaborasikan dengan guru dan profesional lainnya untuk merancang pendekatan belajar yang sesuai. Pertanyaan keenam, jelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam mengajar anak dengan gangguan belajar disleksia, Down syndrome, dan gangguan bicara di kelas inklusif. Guru yang mengajar anak dengan gangguan belajar disleksia, Down syndrome, dan gangguan bicara di kelas inklusif menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kebutuhan belajar setiap siswa yang mengharuskan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi agar dapat diakses oleh semua siswa. Selain itu, kurangnya perhatian khusus dan sumber daya yang memadai dapat menghambat kemampuan guru dalam memberikan dukungan yang efektif. Interaksi sosial dan komunikasi juga menjadi tantangan, terutama bagi anak dengan gangguan bicara yang mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman kelas. Strategi manajemen kelas yang efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap siswa dengan baik. Kemudian yang ketujuh yaitu kasus seorang anak dengan ADHD sering mengganggu teman-temannya di kelas, berlari-lari dan kesulitan fokus dalam mengerjakan tugas. Apa yang dapat saya lakukan sebagai seorang pendidik untuk mendukung anak ini agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Sebagai pendidik, saya dapat mendukung anak dengan ADHD menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan konsisten, memberikan instruksi yang jelas dan singkat, serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Berikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, gunakan penguatan positif untuk menghargai perilaku baik anak, dan sediakan waktu untuk bergerak agar anak dapat mengeluarkan energinya. Selain itu, libatkan orang tua dalam proses untuk memastikan dukungan yang konsisten di rumah. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wasyhaadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.